Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Abdul Rahman dari kelas Syariah dan HAM kelas A. Jadi gini, yang di sini saya akan membahas tentang pernikahan dalam Islam yang menimbulkan KDRT atau kerusakan dalam rumah tangga. Kenapa kok Kenapa kok tiba-tiba merujuk ke KDRT? Jadi gini, Sayyidina Umar tuh pernah berkata, jadi menikah itu jangan mengandalkan cinta dan kenyamanan saja, tapi juga mengandalkan iman. Kenapa? Setiap pernikahan yang itu pasti akan ada yang mendoakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Nah ini dari sakinah mawaddah warahmah ini sendiri menimbulkan rasa tentram, rasa nyaman, rasa kecintaan terhadap seorang suami, istri maupun anaknya. Nah, jadi gimana kok adanya KDRT, gimana kok adanya kerusakan dalam rumah tangga sampai akhirnya menimbulkan kecederaan fisik, psikis, bahkan sampai ada bunuh diri. Itu terkadang itu orang-orang itu menikah karena nafsunya saja, nama gitu. Terus faktor yang kedua itu karena tidak menempatkan laki-laki itu yang paling atas. Jadi sehingga adanya pertikaian antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini punya saya, ini harusnya. Jadi hak padahal dalam Islam itu sudah mengajarkan sudah menunjukkan beberapa hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri. Dari hak-hak yang biologis maupun hak material itu sudah ada. Dalam KDRT sendiri, efek-efek timbulnya KDRT itu biasanya tuh karena kalau enggak dari kekerasan dari tamparan, jambakan, atau hal-hal yang lain, bahkan yang paling menyerang ke psikis itu adalah bunuh diri. KDRT atau disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami atau istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang KDRT. Nah, ini sesuai dengan yang saya bahas tadi adalah di mana adanya kerusakan dalam rumah tangga itu sama hanya menimbulkan bukan hanya kepada seorang suami dan istri tapi tetap kepada anak-anaknya juga, sampai menampar, sampai menjambak atau beberapa hal. Nah, kekerasan fisik itu ada yang cedera berat atau tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, bahkan ada yang sampai pingsan loh, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat. Ada beberapa kasus yang pernah saya baca, yaitu di beberapa daerah di mana kadang seorang istri atau seorang suami yang benar-benar keras terhadap keluarganya sendiri, sampai terkadang itu mereka itu sampai menyerang panca indera mereka. Nah, ini kalau seumpama dalam hak asasi manusia itu termasuk melanggar HAM, karena ketika seseorang telah melakukan haknya, namanya seorang suami telah melaksanakan haknya, itu bisa saja kalau seorang suami sudah melaksanakan haknya sebagai suami, kewajibannya sebagai suami, atau seorang istri sebaliknya, itu insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ibaratnya gini, ada beberapa faktor yang bisa merusak, walaupun itu hak seorang istri, tapi ada beberapa faktor karena kesetaraan gender di mana itu tidak diakui sebagai haknya pada saat itu saja. Sama halnya seperti ketika seorang istri pulang bekerja dan tiba-tiba seorang suami meminta untuk berhubungan, meminta untuk memuaskan nafsunya, itu istri boleh saja menolak. Karena apa? Karena tergantung fisiknya seorang istri. Nah, ini dalam syariat juga menerangkan di mana tidak boleh ada paksaan. Dalam Islam itu memang tidak boleh ada paksaan, karena Islam itu adalah agama yang cinta damai, agama yang benar-benar harmonis dalam keluarga atau rukun kekeluargaan. Makanya dalam KDRT ini atau kerusakan dalam rumah tangga ini seharusnya kalau cuma orang-orang yang beriman, di mana kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan jangan menikah hanya sebatas cinta dan nyamannya saja, tapi menikahlah sebatas iman saja. Karena banyak dari mereka, seorang suami dan seorang istri itu menikah, di tengah-tengah pernikahan mereka cerai. Hingga berapa kasus sidang di kota Kabupaten Malang, berapa kasus sidang yang masuk, berapa kasus yang masuk itu karena perceraian, karena mungkin mereka menikah pada saat itu yang
tidak menggunakan iman mereka, tapi menggunakan rasa cinta dan nyamannya saja. Karena apa? Ya mengkolibu ke kulub sapi kolbaladi ini. Jadi hati itu bisa dibolak-balikan. Seorang yang pertama awal mulanya nyaman, itu lama kelamaan bisa nggak nyaman. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau semua ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.